Ya, yang kemudian masih hangat dibahas hingga saat ini adalah munculnya impres dari presiden yang berada pada nomor 1 tahun 2025, bagaimana kemudian penghematan baik itu dari mulai pusat hingga daerah ditujukan bagi semua lini, baik itu di tingkat TNI, Polri, bahkan juga diinstruksikan secara tegas bagi gubernur, kemudian wali kota dan juga bupati untuk bisa melakukan penghematan anggaran, baik itu operasional maupun non operasional seperti kegiatan seremonial hingga perjalanan dinas. Tapi pertanyaan besarnya adalah lantas bagaimana ya respon dari kepala daerah yang tentunya penghematan anggaran ini berdampak pula bagi pariwisata di sejumlah daerah dan juga mengurangi APBD, pemasukan keuangan di setiap daerah. Apakah kemudian ini bisa diimplementasikan secara benar di setiap daerah? Kita nanti akan bahas melalui dialog yang akan kami hadirkan untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan saya Maria Sedaf. Dan saya Tiara Harahap. Tidak hanya yang disampaikan oleh Maria tadi, pemirsa, tetapi nanti kami juga akan hadirkan live di sejumlah titik karena sudah ada rekan-rekan kami yang tersebar fokusnya di Jakarta begitu ya, karena kita ketahui bahwa belakangan ini intensitas hujan juga semakin tinggi begitu. Kalau kita ingat bahwa kemarin dan juga beberapa hari belakangan ini hujan ini terus mengguyur sehingga banyak kemudian titik-titik yang terendam banjir khususnya di wilayah Jakarta. Kita akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Kami awali Apa Kabar Indonesia malam hari ini dengan informasi hujan yang mengguyur wilayah Jakarta pada Selasa malam kemarin menyebabkan banjir di sejumlah titik pemirsa seperti misalnya di kawasan Kelapa Gading, akses bandara hingga kemudian di Jakarta Timur. Meski belum sepenuhnya surut dan hujan masih berpotensi turun lagi pada malam hari ini, namun warga mulai membersihkan area tempat tinggalnya. Hujan deras yang turun sepanjang Selasa malam membuat sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir. Tingginya intensitas curah hujan juga membuat akses menuju Bandara Soekarno-Hatta yang berada di Tangerang, Banten terendam banjir. Ketinggian air yang mencapai 30 hingga 50 cm pada pagi tadi membuat masyarakat yang hendak menggunakan transportasi udara maupun bekerja di sekitar area bandara menjadi terganggu dan menyebabkan antrian panjang mobil dan bus. Ketinggian air yang mencapai 30 hingga 50 cm pada pagi tadi membuat masyarakat yang hendak menggunakan transportasi udara maupun bekerja di sekitar area bandara menjadi terganggu dan menyebabkan antrian panjang mobil dan bus. Untuk mengurangi intensitas ketinggian air, pihak Jasa Marga menggerakkan 1 mobil pompa air. Banjir juga menyergap kawasan elit Kelapa Gading, Jakarta Utara. Air menggenangi ruas jalan Boulevard Raya Kelapa Gading setinggi 30 hingga 40 cm dan menghambat aktivitas warga sekitar. Meski banjir di kawasan Boulevard cukup tinggi, sejumlah kendaraan tetap nekat menerjang genangan air. Tak ayal, beberapa kendaraan yang melintas di ruas jalan ini pun mogok saat melintas. Warga mengeluh jika banjir kali ini dinilai cukup lama surut. Meski pompa penyedotan air di wilayah Kelapa Gading sudah bekerja maksimal, namun intensitas curah hujan yang cukup tinggi membuat pompa kelebihan beban. Beralih ke wilayah Jakarta Barat, sejumlah wilayah tergenang banjir diantaranya Daan Mogot, Kapuk Raya, dan Cengkareng. Tingginya air membuat pengendara yang melintas harus mengurangi kecepatan sehingga menimbulkan antrian kendaraan. Selain itu, warga juga berhati-hati saat berkendara untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sementara itu di wilayah Jakarta Timur, wilayah Kebonpala menjadi area yang cukup terdampak. Ratusan rumah terendam akibat luapan Sungai Ciliwung. Meski demikian, pada Rabu pagi tadi kondisi ketinggian banjir telah berangsur surut jika dibandingkan semalam. Karenanya warga dibantu PPSU Kelurahan Kampung Melayu bergotong royong membersihkan sisa lumpur dan air yang tergenang di sekitar pemukiman mereka. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sementara itu pemirsa, pemukiman warga di Jalan Kapuk Muara Raya Penjaringan Jakarta Utara terendam banjir mencapai ketinggian 50 cm Rabu siang. Yang Anda saksikan ini adalah gambar udara yang memperlihatkan bagaimanakah suasana pemukiman warga yang berada di Jalan Kapuk Muara Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. Di mana hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut, pemirsa, sejak Selasa malam membuat banjir merendam 3 RW di kawasan tersebut.
Guna mengantisipasi akan datangnya hujan dan banjir susulan, warga mulai memindahkan barang-barang mereka ke tempat yang lebih tinggi. Selain hujan deras, banjir juga kemudian diperparah dengan meluapnya Kali Cagak yang berdekatan dengan pemukiman warga. Ya, kita coba memperbaharui hal ini bersama dengan rekan-rekan kami. Sudah ada rekan kami dari Rehana Mezia di Kapuk Muara dan juga ada rekan kami ada Shena Damiana langsung dari Kelapa Gading, Jakarta. Kita coba ke yang dekat dulu dengan kantor kita. Sudah ada rekan kami Shena di Kelapa Gading. Shena, kalau malam hari ini seperti apa? Apakah sudah surut? Ya, Maria Segaf dan juga Tiara Harahap, terlihat situasi terkini di belakang saya di Kelapa Gading tempat saya mengabarkan memang banjir ini masih ada. Dan juga genangan air di beberapa titik ini juga masih ada meskipun sudah di sore menjelang malam hari ini. Dan terlihat yang Anda lihat di layar kaca ini merupakan mobil-mobil atau kendaraan yang mencoba peruntungannya untuk bisa menerobos banjir. Meskipun tadi juga kami sempat melihat ada kendaraan-kendaraan yang mogok dikarenakan menerobos banjir, pemirsa. Dan juga bisa digambarkan memang situasi terkini toko-toko atau misalkan gerai makanan yang ada di sini ada beberapa yang tutup dikarenakan penyebab dari banjir ini, pemirsa. Dan di area saya mengabarkan ini terdapat penumpukan kendaraan dikarenakan ya tadi saya bilang ada beberapa kendaraan yang tidak ingin beresiko untuk mogok di tengah banjir. Banjir dikarenakan curah hujan yang cukup tinggi, tepatnya di hari Selasa sampai Rabu dini hari ini, pemirsa, memang menyebabkan beberapa titik khususnya 17 jalan di Kelapa Gading, Jakarta ini terendam banjir. Di antaranya ada jalan Boulevard, jalan Hibrida dan juga jalan Pelepah, lalu juga jalan Nias, dan memang yang terparah dikabarkan ini ada di jalan Hibrida. Pagi hari tadi banjir yang setinggi 80 cm ini ada di Kelapa Gading, tetapi untuk saat ini menurut informasi memang banjir telah mulai surut di angka 15 sampai 60 cm, dan tentunya beberapa pihak terkait ini telah melakukan upaya-upaya untuk bisa menyurutkan kembali banjir ini. Demikian, kembali ke studio. Di kawasan Kelapa Gading masih ada titik banjir begitu ya. Kita akan bergeser seperti apa kemudian ini di Kapuk Muara. Ada Rehana Mezia di sana. Seperti apa, Rehana? Ya baik, selamat malam Tiara dan juga Maria. Memang untuk situasi saat ini di Kapuk Muara, kalau kita melihat sedikit di hari kemarin hujan juga mengguyur sehingga ini menyebabkan akibatnya adalah banjir di beberapa wilayah yang ada di Jakarta. Salah satu di tempat saya mengabarkan saat ini terpantau Tiara, Maria dan juga pemirsa, air ini masih menggenang. Yang kami juga tadi sempat melihat ataupun mengukur ketinggian airnya sendiri. Kalau di pagi hari ini mencapai 50 cm, tapi di sore hari ini sekitar 10 hingga 20 cm saja, yang artinya ini sudah terjadi penurunan dari debit air. Kemudian juga tadi kami sempat berbincang dengan masyarakat yang ada di sekitar sini, bahwasannya memang mereka sendiri sudah mempersiapkan beberapa antisipasi, salah satunya adalah dengan menyiapkan perahu karet. Tadi juga memang ada layanan perahu karet yang beroperasi di siang hari untuk mengantarkan barang ataupun untuk mengantarkan orang dengan dibanderol dengan harga ini sekitar 20 bahkan hingga 50.000 rupiah. Untuk saat ini memang di belakang saya ini merupakan area pertokoan, yang mana area pertokoan tersebut hingga hari ini bahkan di pagi hari tadi juga tidak ada yang berjualan, artinya ini tidak beroperasi. Namun untuk situasi lalu lintas saat ini beberapa ada mobil yang berhasil untuk masuk ke dalam, pemirsa, ya ini seperti salah satunya adalah mobil pengangkat gas ataupun ini mobil yang mengangkat bahan bakar ataupun bahan bakar minyak begitu, pemirsa. Selain itu juga ada layanan dari paket yang memang keluar masuk dari jalur di tempat saya mengabarkan saat ini, walaupun ketinggiannya ini mencapai 10 hingga 20 cm. Kemudian juga kalau kita lihat memang antisipasi dari warga juga sudah mempersiapkan beberapa antisipasinya, salah satunya adalah dengan memindahkan kendaraan ke jalur yang lebih tinggi. Demikian informasi sementara, saya kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Rehana Mezia dari Kapuk Muara, dan sebelumnya ada Shena Damiana dari Kelapa Gading, Jakarta. Terima kasih rekan-rekan. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali apa kabar Indonesia malam hari ini dengan informasi tingginya intensitas curah hujan yang membuat jalan dan sejumlah area di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten tergenang banjir.
Ya, sejumlah kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 ini terpaksa harus mengurangi laju kecepatannya, pemirsa. Imbas sejumlah ruas jalan di area Bandara Internasional Soekarno-Hatta masih terendam banjir. Tingginya curah hujan membuat ruas jalan di parameter utara yang merupakan akses menuju bandara dari daerah Teluk Naga, Kabupaten Tangerang masih tergenang air. Ketinggian air mencapai 40 cm. Pengendara yang kendaraannya mogok karena menerobos hanya bisa pasrah. Mereka berharap banjir di akses jalan bandara tidak terjadi lagi. Ya, kita akan langsung update informasinya ya. Sudah ada Rusdi Muslim di Tangerang, Banten. Selamat malam Rusdi, seperti apa kemudian ini kondisi banjir di sana? Ya, baik, selamat malam Tiara. Memang di jalan akses perimeter utara ini masih tergenang banjir, namun kondisinya sudah tidak separah pada saat pagi tadi, di mana kondisi saat ini ketinggian air tinggal mencapai 30 cm. Namun begitu, memang air ini akibat dari tumpahan setu yang memang dimiliki Bandara Soekarno-Hatta yang berada di kiri kanan akses jalan utama. Hal ini tidak kuat karena intensitas curah hujan tinggi. Namun begitu, banyak pula pengendara yang nekat menerobos, terutama kendaraan roda 2 yang mengakibatkan kendaraannya yang mogok. Memang di Bandara Soekarno-Hatta ini dampak imbas dari tingginya intensitas curah hujan mengakibatkan ada sekitar 23 penerbangan yang berdampak, di mana ada 23 penerbangan yang harus kembali ke penerbangan awal atau bandara awal sampai harus beralih ke penerbangan atau bandara berikutnya. Dari 23 penerbangan itu terdapat 19 penerbangan domestik yang mereka harus mendarat di bandara terdekat, yaitu di Bandara Lampung, Bandara Padang, Palembang, serta bandara di Jawa Tengah Ahmad Yani. Sementara untuk penerbangan internasional, mereka mendarat di Bandara Singapura Changi. Namun begitu memang Tiara dapat saya kabarkan hari ini merupakan dari arus balik libur panjang yang mana memang jumlah pergerakan penumpang lebih banyak dibanding hari biasa, di mana pada hari ini diperkirakan ada 150.000 penumpang, baik yang datang maupun pergi melalui Bandara Soekarno-Hatta. Begitu juga dengan pergerakan pesawat yang mencapai sekitar 1.120. Hal ini merupakan peningkatan hampir sekitar 20% jika dibanding hari biasa. Untuk itu saya menghimbau para pengguna moda transportasi udara untuk datang lebih awal 3 jam agar terhindar dari macet maupun ketertinggalan pesawat. Demikian, Tiara. Baik, terima kasih Rusdi Muslim melaporkan langsung dari wilayah Tangerang, Banten, di mana akses ke bandara saat ini sudah mulai dapat dilalui kembali ya. Betul. Terima kasih pemirsa, terima kasih Rusdi Muslim atas waktu Anda bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu sejeda. Kami akan hadirkan dialog utama kami di mana Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi Presiden terkait dengan penghematan anggaran baik di pusat maupun daerah. Pertanyaannya, bagaimana respon para kepala daerah? Apakah kemudian hal ini juga berdampak terhadap pariwisata di sejumlah daerah? Kami akan bahas tuntas sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Presiden Prabowo Subianto resmi mengeluarkan instruksi Presiden alias Inpres pertamanya yang menginstruksikan penghematan belanja pemerintah pusat dan daerah untuk tahun anggaran 2025. Aturan tersebut tertuang dalam instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Dalam Inpres tersebut, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota diminta untuk mengurangi pemborosan dan mengurangi pengeluaran non-prioritas seperti pembatasan pengeluaran untuk kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, seminar, dan fokus group discussion. Selain itu, efisiensi ini juga mencakup pengurangan anggaran perjalanan dinas hingga 50%. Lantas, apa tanggapan kepala daerah dengan dikeluarkan Inpres tersebut? Bagaimana tindak lanjut daerah melakukan efisiensi anggaran? Sejauh mana dampak industri pariwisata sejumlah daerah atas pemotongan anggaran perjalanan dinas? Akankah berdampak tertekan akibat pemangkasan perjalanan dinas? Tim TV One mengabarkan.
Ya, instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 ini memang mengundang banyak perhatian ya, karena ini memang kemudian diinstruksikan kepada seluruh jajaran baik itu TNI, Polri, kemudian juga pusat maupun juga gubernur, wali kota hingga bupati. Kalau kita lihat memang nampaknya pada 2 bulan terakhir seperti November dan juga Desember, penghematan ini pun juga sudah nyata adanya sekitar 3,6 triliun yang sudah diungkap oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini apakah kemudian ini juga akan diimplementasikan di setiap daerah? Bagaimana juga kemudian respon dari sejumlah kepala daerah? Sudah akan tersambung bersama dengan kami. Sudah ada Gubernur terpilih Nusa Tenggara Timur, ada Emmanuel Belkiades Lakaleda. Selamat malam, Pak Gubernur. Selamat malam, Bu Maria. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami dan juga nanti juga akan bergabung bersama kami ada Gubernur terpilih Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, dan saat ini bersama saya di studio juga sudah hadir ada pengamat ekonom UI, ada Bang Fitra Faisal. Selamat malam, Bang Fitra. Selamat malam, Mbak Maria. Kita nanti akan menyoroti dengan hal ini ya, tapi terlebih dahulu saya akan ajak Anda untuk berbincang bersama dengan Gubernur terpilih Nusa Tenggara Timur, ada Pak Belki. Pak Belki, kalau kita melihat instruksi ini langsung diinstruksikan oleh Presiden dan juga sudah dilakukan di sejumlah kementerian dan juga lembaga, dampaknya pun juga sudah bisa dirasakan pada bulan November dan Desember kemarin. Tapi di daerah sendiri seperti apa, Pak Belki? Setelah hasil rapat di rapat paripurna kemarin dan kemudian sudah jadi impres di daerah di Nusa Tenggara Timur, kami kan membuat juga namanya tim transisi yang lagi melakukan penyesuaian antara PJ saat ini ke pemerintahan kami nantinya yang kalau tidak ada arahan nanti dilantik tanggal 6 Februari nanti. Nah, dalam pembicaraan tersebut memang setelah mengetahui bahwa ada instruksi Presiden pertama ini, kami juga sudah meminta kepada tim anggaran di daerah dan juga tim transisi yang kami bentuk untuk segera menyesuaikan dengan apa yang menjadi keputusan impres ini, dan sejatinya kami juga tentu sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, para gubernur di seluruh Indonesia, cuma kami di NTT, akan melakukan penyesuaian juga terkait dengan pesan impres tersebut. Memang tentu ini tidak mudah bagi daerah, karena kalau kita lihat kan dari total angka ada 250 di Kementerian Lembaga Pusat, kami di daerah ada kurang lebih 50 triliun. Nanti teknisnya kita akan menyusun lagi di NTT sebagai provinsi yang menjadi bagian dari NKRI. Kita akan menyesuaikan agar keputusan ini juga tidak, dan yang pertama tentu kan pesannya mengamankan untuk pelayanan publik tetap berjalan dengan baik, dan tentu catatan melalui impres ini untuk kita tidak melakukan lagi kegiatan-kegiatan yang dirasakan tidak penting ataupun kurang penting, itu juga kita akan sesuaikan. Dan dengan dana yang ada ini tentu kami harus menghitung kembali berbagai program yang akan kami lakukan terkait dengan apa yang menjadi visi misi program juga yang kami sudah putuskan, kami sudah sampaikan juga kepada masyarakat NTT, tapi juga kami kaitkan juga nanti dengan program pemerintah pusat yang juga kebetulan karena kami juga bagian dari KIM di pusat, jadi kami mudah menyesuaikan dengan program pemerintahan di tingkat pusat. Ya, Pak Gubernur, tapi kalau misalnya itu kan terkait dengan transfer dana ke daerah yang memang kemudian harus ada hitung-hitungan tersendiri ya. Tapi di sisi lain pula kalau kita lihat secara garis besar dalam penghematan pemerintahan pusat, ini kan tentu juga berdampak kurang baik, kurang menyenangkan bagi daerah. Terlebih lagi dalam sektor bisnis yang selama ini juga bergantung pada kerjasama dengan pemerintahan, seperti dengan perjalanan dinas yang lain-lain yang biasanya juga kemudian digarap di sejumlah daerah agar perputaran uangnya kan ada di sana gitu. Iya ya, tidak bisa dihindari karena yang dijadikan catatan beberapa poin tadi itu juga bersentuhan tentu dengan aktivitas bisnis yang juga selama ini mungkin bergerak di bidang tersebut. Katakanlah perjalanan dinas itu pasti dia akan kaitannya dengan transportasi, umumnya udara dan hotel. Kalau kita bicara soal kajian seminar tentu berkaitan dengan misalnya penggunaan hotel dan juga mungkin ATK dan sebagainya juga pasti akan mengalami penyesuaian. Juga tentunya beberapa lagi yang lain yang disebutkan secara eksplisit dalam diktum impres ini. Tapi sekaligus ini mumpung terjadi di awal periode setiap kepala daerah yang nanti akan dilantik, gelombang pertama 6 Februari nanti dan berikutnya nanti tinggal keputusan pusat untuk yang gelombang berikutnya lagi di MK. Tentu ini bisa menjadi dasar juga karena ini ada di awal periode pemerintahan. Ini juga baik juga menjadi pesan bagi gubernur, wakil gubernur terpilih, bupati, wali kota dan wakil-wakilnya di Indonesia yang terpilih agar penyusunan anggaran ke depan itu
tentu harus merujuk pada apa yang menjadi impres ini. Jadi tentu kami juga melihat hal positifnya adalah seluruh perangkat daerah kami dan juga saya kira teman-teman yang lain di seluruh Indonesia, kami harus bisa memastikan bahwa belanja untuk kepentingan publik ini harus sesuai dengan nomenklatur yang disampaikan adalah kurang lebih 70% ya. Belanja pegawai 30%. Nah, pelan-pelan harus kami sesuaikan juga, dan ini juga tentu akan menjadi menjadi pemicu untuk semua kepala daerah. Kami harus mampu juga membuka ruang-ruang di luar APBN dan APBD yang selama ini kita pakai sebagai instrumen pembangunan, juga untuk mencari dari sektor swasta dan juga tentu dari sumber-sumberan ataupun juga potensi lain juga yang memang itu bisa dikembangkan di daerah masing-masing. Kebetulan juga kami di NTT sejak awal kami di masa kampanye kemarin kami juga sudah menyampaikan pada masyarakat NTT bahwa di luar APBN dan APBD kita mesti juga melibatkan kekuatan masyarakat NTT sendiri dan juga tentu masyarakat dari luar NTT yang juga ingin berinvestasi di NTT untuk kita bisa kembangkan sektor ekonomi di NTT dengan baik, gitu Mbak. Ya, harus membuka keran-keran baru untuk membuka sektor ekonomi baru di sana di daerah ya. Tapi bagaimana kemudian Bang Fitra melihat impres ini sendiri? Ya Mbak Maria, saya rasa ini sudah menjadi semacam tren ya di dunia, terutama negara-negara besar yang melihat bahwa tahun 2025 itu adalah tahun yang gejolak. Kita melihat bagaimana di Argentina Javier Milei sudah memangkas anggaran-anggaran yang tidak penting gitu ya, sehingga kemudian bisa memacu surplus bahkan dari APBN-nya. Kemudian bagaimana Trump beberapa waktu terakhir juga melalui Department of Government Efficiency juga memiliki kecenderungan untuk memangkas anggaran-anggaran yang tidak penting. Dan sepertinya Pak Prabowo juga melihat bahwa banyak anggaran-anggaran kita yang bisa lebih diprioritaskan untuk hal-hal yang memiliki dampak pengganda ekonomi yang lebih signifikan. Nah, sebenarnya kalau kita bicara mengenai potensi pelebaran defisit tahun ini ya, sebelum kita bicara mengenai impres tadi, itu sudah saya sampaikan semenjak tahun lalu, akhir tahun 2024, bahwa ada potensi peningkatan defisit dari yang sebelumnya 621 triliun ya, dari nota keuangan proyeksinya untuk tahun 2025, itu bisa sampai 800 sampai 850 triliun. 200 triliun ini dari mana? Nah, itu pertama berasal dari shortfall revenue yang kemudian tidak sampai gitu ya proyeksinya. Jadi kalau kita melihat potensi revenue di tahun ini itu 2.996 triliun, 2.490 triliun ya, artinya 80% lebih itu berasal dari pajak. Nah, PPN itu 945 triliun. Dari PPN sendiri ada potensi anjlok 900 triliun ya, dari seharusnya 945 triliun itu mungkin maksimal 900 triliun. Artinya hampir 50 triliun. Dari PPH migas terutama itu juga punya potensi anjlok juga another 50 triliun. Jadi 100 triliun itu dari revenue. Sementara juga ada potensi kenaikan belanja 130 triliun. Nah ini yang kemarin juga Pak Zulhas ya, ini saya sudah sampaikan tahun lalu, tapi Pak Zulhas kemarin tanggal 11 Januari kalau tidak salah juga menyampaikan bahwa dari makan bergizi gratis butuh tambahan 120 triliun. Artinya dari trajektori ini kita melihat bahwa potensi pelebaran anggaran di tahun ini bisa sampai 2,9% dari GDP, dari sebelumnya 2,5%. Artinya ini kan semakin mendekati batas defisit maksimum dari Undang-Undang 17 jadi mau nggak mau memang penghematan ini harus dilakukan. Begitu? Makanya Pak Prabowo kemarin sudah menyampaikan juga bahwa ini mungkin satu-satunya atau bahkan presiden pertama sepanjang sejarah yang sudah mencek sampai satuan ke-9 bersama dengan Ibu Sri Mulyani. Dan kemarin keluar angka 306 triliun ya dari impres tadi, bahwa dari proyeksi tadi yang saya sampaikan 250 triliun ada potensi pelebaran defisit, itu kemudian ditutup dengan ada potensi penghematan anggaran 306 triliun. Jadi mudah-mudahan di tahun ini defisit kita ya bahkan juga lebih kecil lagi dari apa yang disampaikan pemerintah gitu. Jadi dan di sisi yang lain program-program prioritas pemerintah masih bisa jalan gitu kan. Ini kemudian idenya kan di situ. Dan apakah kita bisa melakukan itu? Nah, presidennya di tahun 2023 anggaran kita defisit 1,65% ya dari GDP. Tahun 2024 yang seharusnya 2,7% itu 2,3%. Masih bisa kok kita tumbuh 5% bahkan di atas gitu ya, di atas 5%. Maka dari situ presiden itu ya kita bawa tahun 2025. Ya jangan-jangan kalau kita bisa berhemat lagi itu akan sangat bisa kemudian memfokuskan diri kepada hal-hal yang bisa meningkatkan angka pengganda ekonomi pada program prioritas pemerintah. Di sisi yang lain tidak kemudian menghasilkan beban tambahan buat APBN kita. Sehingga pada akhirnya prospek fiskal kita masih oke, sehingga investor asing tidak akan terlalu negatif melihatnya. Sementara target-target pembangunan juga masih bisa tercapai begitu, Mbak Maria. Oke, tapi itu kan kalau kita melihat menyambut baik ya impres dari Presiden Prabowo. Tapi dampaknya ke daerah seperti apa kepada Pak Pelki dan juga rekan-rekan gubernur dan juga wali kota maupun bupati daerah?
Ya, heads up-nya adalah di akhir tahun lalu, tahun 2024, kita melihat bahwa kecenderungan belanja pemerintah yaitu agak berkurang ya, karena memang adaptasi birokrasi. Sehingga pada akhirnya kita melihat banyak konsinyering-konsinyering yang nggak dilakukan gitu ya. Dan kita lihat juga beberapa contoh anekdotal yang saya lihat di lapangan, misalnya ada industri bohlam lampu yang biasanya naik November Desember, tapi itu nggak naik signifikan. Kenapa? Karena hotel-hotelnya mungkin tidak setinggi sebelumnya okupansinya, kan biasanya pemerintah yang isi ya konsinyering. Nah ini heads up juga buat kita di tahun ini, bagaimana bisa mengkompensasi itu semua. Tapi saya rasa begini Mbak Maria, ini saatnya kita untuk kemudian melihat ekonomi tumbuh lebih independen, tidak kemudian fokus terlalu banyak disusui oleh APBN. Sehingga kita bisa melihat nanti keterlibatan sektor swasta ya, kalau misalnya pemerintah bisa memfasilitasi perkembangan dari sektor swasta ya, tanpa kemudian harus kemudian pemerintah menjadi aktor utama ya di sektor pariwisata, itu saya rasa akan menjadi lebih sustainable ke depannya. Karena kan ini ketika masa Covid ya pemerintah sebagai aktor utama ya mengisi ruang-ruang itu. Tetapi sekarang kan saatnya swasta kemudian lebih berperan gitu kan. Nah, bagaimana swasta bisa berperan ya? Fondasi ekonominya dibuat lebih bagus, insentif-insentif untuk industri dibuat lebih signifikan. Contohnya apa yang dilakukan oleh pemerintah? Stimulus fiskal itu masih ada paket stimulus yang 265 triliun kemarin, kan ini sebenarnya kompensasi atas kenaikan PPN 1%. Tapi kenaikan PPN ini kan nggak jadi, tapi paket stimulusnya masih tetap ada 265 triliun. Salah satunya adalah untuk paket industri padat karya. Mudah-mudahan di sektor swasta dalam hal ini bisa lebih bergelora sehingga pada akhirnya mengisi ruang-ruang tersebut yang ditinggalkan pemerintah adalah sektor swasta dan juga masyarakat pada umumnya dan menjadi lebih independen gitu. Itu dia, lebih independen sebenarnya itu kan yang perlu digarisbawahi. Menarik juga bagaimana kemudian nanti daerah juga bisa putar akal mencari solusi untuk penggandaan dana dari impres pemangkasan anggaran ini. Kita nanti coba akan tanyakan kepada Gubernur Melki usai jeda saat lagi. Ya, kalau kita lihat kan sebenarnya tujuan utama dari Inpres 1 tahun 2025 ini kan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara. Tapi bagaimana kemudian dampaknya ke daerah, Pak Gu, Pak Melki, kalau kita lihat tentu kan APBD maupun perputaran uang di daerah kan juga pasti akan tertekan dengan adanya pemangkasan beberapa aspek operasional maupun non-operasional ini. Bagaimana kemudian daerah bisa berupaya untuk melakukan penggandaan dana melalui keran-keran lain, Pak Melki? Ya, kalau kita cermati ya, pesan dari Inpres ini kan adalah kita lebih mengoptimalkan, mengefisiensikan anggaran yang kita peroleh ini untuk kepentingan publik yang di Tenggara itu bisa memberikan daya ungkit ekonomi yang lebih bagus. Nah, tentu dengan pesan ini seluruh pemerintah daerah saat ini, saya pikir juga di Jakarta juga saya pikir juga sama, kita diminta untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dibuat oleh termasuk kami di tingkat daerah ini, itu dipastikan punya daya ungkit ekonomi sesuai dengan arahan kemarin yang sudah Presiden juga sampaikan, misalnya kaitan dengan urusan pangan misalnya, ataupun energi dan sebagainya yang menjadi pesan beliau kemarin. Sebagai contoh misalnya gini Mbak Maria ya, kemarin Menteri Pertanian ke NTT, kami makan siang bersama. Dia sampaikan, Pak Melki, memang ini ada penyusunan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat ya, oleh Pak Prabowo dengan pola yang tadi sudah disampaikan. Tapi yang bagus dari hal ini adalah kita diajak untuk memastikan agar seluruh penggunaan anggaran yang dilakukan dalam berbagai jenis program yang kita lakukan tersebut itu benar-benar itu menyentuh kepentingan masyarakat luas dan itu punya daya ungkit ekonomi. Yang mungkin selama ini kita karena terbiasa dengan anggaran yang ada sedemikian rupa dan relatif cukup ya sampai akhir tahun, jika kemudian di akhir tahun itu anggaran kemudian dipakai untuk berbagai program yang seperti disampaikan ya, diselesaikan di hotel-hotel untuk berbagai kegiatan yang bersifat menghabiskan anggaran. Nah, saat ini tentu berbeda dengan kondisi global, kondisi Indonesia saat ini, dan menurut saya juga ini ada baiknya sekali lagi karena ini terjadi di awal periode kepemimpinan Pak Prabowo di pusat maupun kami di daerah Indonesia juga sama. Skema ini memastikan dan mengajak kita semua di daerah untuk juga memastikan seluruh penggunaan rupiah yang dikeluarkan itu benar-benar bermanfaat bagi kepentingan publik yang besar. Termasuk juga selain kita menghemat anggaran adalah mulai memikirkan juga sumber-sumber pembiayaan ataupun dana-dana yang juga bisa dipakai untuk pembangunan yang selama ini mungkin juga kita tidak atau kita belum optimalkan dengan baik. Jadi bukan cuma swasta di daerah masing-masing tentunya, tapi juga mungkin selama ini juga ada
dari luar daerah juga yang mungkin masuk dengan berbagai kondisi kita belum buka dengan baik. Nah, hari ini semua daerah tanpa kecuali harus menggunakan potensi yang dimiliki dengan baik sehingga ada sumber-sumber pembiayaan ataupun dukungan terhadap pembangunan di sektor swasta, baik itu oleh pengusaha, termasuk juga mungkin dukungan program yang selama ini juga dari teman-teman LSM misalnya ataupun dari berbagai lembaga di Jakarta ataupun di internasional juga yang membantu daerah. Tentu sekarang ini kami optimalkan dengan baik. Contoh konkretnya di NTT seperti apa, Pak? Pembangunan. Bagaimana? Contoh konkretnya di NTT seperti apa? Misalnya gini, kami sekarang setiap OPD itu saya minta untuk memiliki minimal 1 mitra. Jadi kalau selama ini tuh kami di NTT itu misalnya OPD-nya atau organisasi yang dinas-dinas ini mereka cuma menjalankan tugasnya secara sendiri misalnya. Hari ini saya sudah minta agar seluruh dinas itu memiliki minimal 1 mitra di luar pemerintah. Jadi dia bisa mencari swasta, bisa mencari perorangan, lembaga misalnya, dan juga bahkan dari internasional. Intinya membantu dinas tersebut untuk bisa memutar kegiatan dengan baik. Contoh misalnya kami juga sekarang meminta untuk semua perguruan tinggi swasta di NTT yang memang memiliki misalnya jurusan ataupun fakultas yang terkait dengan dinas tertentu, sekarang kami ajak seluruh dinas kita kerjasama deh dan pihak perguruan tinggi agar juga bisa saling bersinergi untuk mengurus dinas nanti dengan baik. Demikian pun sektor swasta juga saat ini gara-gara dan kondisi ini saya juga banyak ketemu dengan teman-teman di Jakarta, itu juga beberapa pengusaha juga sudah mulai berkenan membuka juga untuk hotel dan sebagainya karena NTT ini juga sektor pariwisatanya luar biasa bagus dan kami juga dorong untuk sekarang ini daya ungkit pariwisata bisa kita dorong dengan lebih bagus. Dan sekali lagi tentu ini ada plus minusnya, kita pasti akan kekurangan di aspek APBN APBD, tapi ini juga sekaligus saya mengajak semua teman-teman di OPD NTT ini untuk juga kita mulai serius untuk gerakan sektor swasta dengan sungguh-sungguh. Iya, itu dia pasti akan ada dampak negatif ya untuk daerah, tapi bagaimana daerah bisa berkarya kreatif menggaspolkan itu tadi, membuka sektor-sektor karena dana-dana lain. Kalau misalnya dilihat dari sektor pariwisata di setiap daerah yang kemudian bisa dimaksimalkan, apa yang kemudian bisa dilakukan oleh daerah ya, Mas? Iya, jadi kita bicara mengenai hot zone dari masing-masing daerah tersebut untuk kemudian menangkap peluang investasi ya. Kalau kita sebelum bicara ke daerah secara umum ya, kalau kita untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% misalnya, kita butuh kebutuhan investasi sekitar 10.000 triliun sebagai baseline-nya. Nah, maksimum yang bisa dipenuhi dari dalam negeri itu cuma 3.000 triliun. Nah, 7.000 triliun berasal dari aspek di luar daerah. Di luar Indonesia bahkan ya. Nah, oleh karenanya ini juga bisa kita refleksi bagaimana pembangunan daerah itu tidak melulu dari APBD, gitu kan. Harus ada pertama swasta, pelibatan swasta, KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha, baik itu dari secara domestik maupun dari internasional. Dan kita sudah melihat bagaimana hal-hal itu menjadi satu flagship dari pemerintahan Pak Prabowo. Bagaimana Pak Prabowo sudah mencontohkan ya, bagaimana untuk menarik investor ya, sudah datang ke Cina, Amerika Serikat, Brazil, Peru, bahkan terakhir ke India dan Malaysia. Dan saya hitung-hitung itu sudah ada komitmen investasi sekitar 19 billion US dollar, Mbak Maria. Dan oleh karenanya saya rasa ini juga bisa ditiru oleh pemerintah daerah untuk mendatangkan peluang-peluang ya investasi di luar kemudian APBN dan juga APBD. Dan kalau kita melihat misalnya untuk target 3 juta rumah per tahun ya, untuk tahun anggaran 2025 itu sebenarnya kalau dihitung itu cuma cukup 257 ribu rumah, bukan 3 juta. Cuma 8,58% dari total keseluruhan yang harus dipenuhi. Tapi dari mana sisanya? Sisanya adalah kemarin bagaimana Qatar, Uni Emirat Arab, kemudian Saudi Arabia itu sudah berbondong-bondong menyatakan komitmennya, itu berdasarkan versinya Pak Hasim, kemarin sudah ingin membangun 7 juta rumah. Sehingga kan kita melihat bahwa pemerintah ya sebagai stimulan di awal, tidak perlu semua dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana aktor-aktor swasta yang melihat bagaimana ini peluang investasi besar dan menghasilkan return dari mereka itu kemudian digandeng gitu oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu tadi gitu. salah satunya seperti yang dilakukan Pak Melki di NTT, bagaimana kemudian setiap wilayah harus kemudian menggandeng satu mitra. Itu salah satu solusi yang cukup tepat menurut Anda? Exactly, karena itu adalah menjamin kesinambungan ya perekonomian baik itu level nasional maupun daerah. Kalau semuanya disusui oleh APBN dan APBD itu semua kan terbatas sekali. Sampai mana kita cuma mentok paling di 5% pertumbuhan ekonomi. Makanya harus ada dari luar juga. Baik, itu tadi juga concern dari Pak Melki. Terima kasih banyak Pak Melki, Gubernur terpilih Nusa Tenggara Timur, atas waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu untuk Anda, Pak Gubernur.
Terima kasih. Baiklah, kami akan jeda sesaat pemirsa. Nanti usai jeda, kami juga mengajak Mas Fitra dan juga pemirsa untuk berbincang langsung bersama dengan Gubernur terpilih Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Sesaat lagi untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, menarik kalau kita berbincang mengenai hal ini, bahkan kalau kita lihat Pak Presiden Prabowo gitu ya, belum 100 hari kinerjanya di pemerintahan yang baru ini, kemudian sudah melakukan impres dengan total anggaran penghematan yang luar biasa, 300-an triliun. Tapi kalau kita bisa berkaca kepada negara tetangga begitu ya, Argentina misalnya, kemudian juga bisa melakukan hal ini dengan sistem yang agak ekstrim begitu ya, walaupun kemudian surplusnya juga lumayan, sekitar 27 triliun rupiah begitu ya. Bagaimana kita bisa belajar dari Argentina, Mas? Ya, kita belajar bagaimana leadership ya dari Javier Milei ya, secara ekstrim bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar ya. Iya. Bagaimana kemudian dia juga melihat sistem moneternya ya menjadi lebih libertarian. Terus bagaimana kemudian dia memangkas anggaran-anggaran kementerian, bahkan departemen-departemen yang nggak penting pun itu dicopotin semua. Bisa nggak kita melakukan itu? Ya ini sebenarnya jalan ya gitu kan, bagaimana Inpres 2025 ini nomor 1 2025 itu merupakan jalan kita untuk kemudian menuju efisiensi. Tapi kan kita nggak se-ekstrim Argentina. Betul, kan? betul, karena kan tentu sistem politiknya berbeda ya. Kita kan dengan sistem yang multipartai tentu butuh konsensus politik. Ya, kalau tidak ada konsensus politik ya pemerintah juga nggak jalan. Sebagaimana yang kita lihat misalnya di Korea Selatan, itu hampir setiap presiden yang berganti itu pergantinya tidak secara normal, dan setelah selesainya kemudian di penjara gitu kan. Itu kan hal-hal yang kemudian kita tidak inginkan karena pada akhirnya kita kehilangan banyak sekali dari potensi tahun-tahun yang penting ya untuk kemudian mengejar target kita untuk keluar dari jebakan beratan menengah. Jadi kita tidak punya waktu lagi dan oleh karenanya butuh konsensus politik. Dan saya rasa sebagai kabinet yang besar ini yaitu adalah modal atau investasi politik juga ya untuk kemudian menjaga kesinambungan prioritas-prioritas pembangunan. Tapi di sisi yang lain ya tentu kita harus berhemat ya, nggak semuanya kemudian melulu ketika kabinet besar maka anggaran juga harus besar. Itu yang dicontohkan oleh Pak Prabowo, dipotong 306 triliun, kalau nggak penting-penting nggak usah dilakukan, dan itu adalah menurut saya itu adalah leadership ya, dan ini bisa berjalan kalau leadershipnya kuat. Itu dia, gitu Anda kan? melihat ini implementasi di bawah di lapangan nanti akan terlaksana cukup baik? Saya rasa ya, kalau misalnya ini top down dan bagaimana Pak Prabowo itu bisa memastikan, bahkan kemarin ya kalau saya dengar dari speech-nya, itu Pak Prabowo sampai ngecek sampai satuan 9 dengan Bu Sri Mulyani. Ini kayaknya adalah presiden yang pertama sepanjang sejarah yang melakukan sampai ngecek sampai satuan 9. Itu dia, apakah kemudian pembantu presiden dalam hal ini menteri dan juga di bawahnya juga bisa seirama gesitnya dengan kinerja Presiden Prabowo? Mudah-mudahan, kan kita akan melihat nanti episode dari reshuffle ya setelah 200 hari ya. Nah kan ini 100 hari nih. Nanti ketika 200 hari, 6 bulan, mungkin ada momen evaluasi. Kementerian-kementerian yang tidak melakukan perintah ya kan kemarin Pak Prabowo juga dalam speech-nya juga menantang para menteri untuk loyal. Loyal artinya adalah taat pada instruksinya begitu kan. Kalau misalnya nggak taat instruksi ya siap-siap aja untuk keluar dari kabinet. Menarik sekali, coba kita akan menilik pemirsa apa sih Inpres nomor 1 tahun 2025 ini. Apa faktor-faktor saja yang kemudian bisa lakukan penghematan dari segi anggaran pusat maupun daerah. Kita coba akan tampilkan grafisnya untuk Anda, kami bacakan untuk Anda di mana instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran kementerian maupun lembaga. Ini terdiri atas belanja operasional perkantoran, kemudian juga pemeliharaan, perjalanan dinas yang tak penting, kemudian bantuan pemerintah hingga pembangunan infrastruktur maupun juga pengadaan peralatan dan mesin. Yang tidak termasuk diantaranya yaitu adalah belanja pegawai, kemudian tentunya bansos yang mengatur perjalanan dinas maupun juga bantuan pemerintah hingga juga pengadaan peralatan dan juga barang. Kita coba akan lihat juga di mana kemudian banyak pertanyaan yang mengatur kalau kemudian memang beberapa hal dipangkas, apakah ini juga dapat mempengaruhi begitu ya
para peneliti kita, jadi kan sudah dijelaskan bahwa itu tadi ya beberapa hal yang kemudian akan diatur, yang kemudian akan dipangkas, tadi sudah detail maupun itu operasional maupun juga non operasional. Tapi begini Mas Fitra, kalau kita bicara mengenai hal ini, Presiden Prabowo kan juga gesit ya. 2 bulan terakhir kemarin November dan juga Desember kita sudah lihat bersama 3,6 triliun bisa dihemat dari kementerian dan juga lembaga. Apakah ini kemudian nanti tidak ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan Mas kalau kita lihat dari pemerintah kita? Ya, setiap celah tentu masih sangat terbuka lebar karena kalau belajar dari apa yang disampaikan oleh bapaknya Pak Prabowo, Prof. Sumitro, yang sudah kemudian mengidentifikasi ada potensi ya setiap tahun anggaran bocor 30% atau dalam bentuk inefisiensi ya. Jadi ini yang kemudian menjadi patron Pak Prabowo. Pak Prabowo kemudian ya terus mengkampanyekan ini kan dari sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau kita lihat dari tahun 2009, 2014 ketika kampanye presiden, 2019 itu selalu mengkampanyekan adalah potensi inefisiensi dan kebocoran. Dan inilah yang kemudian implementasi dari apa yang disampaikannya sebelumnya. Bahwa ya kebocoran-kebocoran itu memang harus ditutup keran-kerannya ya. Salah satunya adalah melalui anggaran-anggaran yang tidak penting. Misalnya infrastruktur ya. Infrastruktur penting nggak? Penting. Tapi kan ada beberapa infrastruktur yang kemudian tidak perlu harus kemudian lewat jalur APBN. Sebenarnya kalau kita lihat anggaran infrastruktur untuk tahun 2025 ini dibanding 2024 itu sudah turun 20 triliun. 420 triliun di tahun 2024, sekarang tinggal 400 triliun. Tapi itu saja kemarin saya dengar dari Pak Prabowo juga ada kemungkinan alokasi anggaran dari anggaran infrastruktur ke tempat yang lebih prioritas. Begitu juga yang saya dengar juga kemarin dari Wamen Thomas Jiwandono akan ada relokasi anggaran infrastruktur. Nah ini juga kemudian tercermin dari Inpres 1 2025 ini. Selain tadi anggaran-anggaran kedinasan, ATK kalau misalnya kemarin masih ada belum habis, ngapain lagi diadakan lagi gitu kan? Itu kan potensi-potensi korupsi di situ juga yang gitu menarik kan. perhatian cukup besar ya. Sekitar 20 triliun. Tapi sebenarnya yang paling penting lagi adalah anggaran infrastruktur itu mungkin bisa dihemat sekitar 150 triliun Mbak Maria ya. Tanpa harus kemudian kita mengorbankan APBN, kita bisa melibatkan sektor swasta untuk membangun itu gitu kan. Sementara anggaran itu bisa dialokasikan misalnya untuk makan bergizi gratis, untuk revitalisasi sekolah, untuk kemudian debt write-off, untuk UMKM itu utangnya kemudian dihilangkan, dan juga ada fasilitasi-fasilitasi lain yang menurut saya lebih bermanfaat dan layak untuk pembangunan ekonomi ketimbang hal-hal tadi yang mungkin kurang prioritas. Iya, gitu. dengan inefisiensi yang cukup besar begitu yang sudah digaungkan terus oleh Presiden Prabowo hingga mencapai 30% begitu ya Mas. Ini kan selalu diingatkan kepada pemerintah kita. Bagaimana kemudian pemerintah baik itu di pusat maupun juga daerah gitu ya sadar betul bahwa inefisiensi yang cukup besar ini kemudian kita coba pangkas dengan benar, hal yang tidak penting tidak usah kemudian digarap, dipangkas betul, karena agar sekali lagi ini kemudian bisa menimbulkan multiplier effect gitu kan kepada publik. Gitu. Betul kan, karena kalau kita balik lagi ke esensi anggaran atau Undang-Undang 17 tahun 2003, money follow function. Tapi pada kenyataannya banyak juga kementerian-kementerian yang kemudian membuat anggaran tahun ini adalah berdasarkan apa yang didapat tahun lalu. Tahun lalu misalnya 200 triliun, berarti sekarang harus 210 triliun. Itu dia, karena biar nanti bisa nambah nih anggarannya. Betul, harusnya semuanya di setiap tahun mulai dari nol. Gitu kan, bukan lagi dari kemarin 200 triliun berarti tambah 10%, tambah 20%. Sekarang 250 triliun. Nggak begitu cara melihatnya. Kita harus melihat bagaimana sekarang di set lagi nol, keperluan kita tahun ini apa, sehingga kemudian betul-betul money follow function, sehingga anggaran bisa menjadi lebih efisien gitu Mbak Maria. Nah itu dia yang menarik kan, karena kalau kita lihat sistem kementerian kita kan seperti itu ya, harus kemudian anggaran yang ada tahun ini harus dihabiskan agar tahun depan kemudian kita bisa memasukkan penambahan anggaran. Betul, ya. Kali ini dalam pemerintahan Prabowo Gibran tidak bisa seperti itu ya? Harusnya tidak bisa seperti itu, karena kan kita melihat bagaimana pemerintah selama setiap akhir tahun tergopoh-gopoh untuk menghabiskan anggaran. Karena yang paling dipentingkan di sini adalah yang penting anggaran habis. Tapi kita tidak melihat dampak ekonomi seperti apa. Nah ini kemudian menjadi esensi dari Inpres 1 2025 itu. Kalau misalnya nggak penting, ya nggak usah dilakukan gitu kan. Jadi nggak perlu harus anggaran dihabiskan gitu kan. Dan itu menjadi salah satu KPI dari pemerintah, itu salah besar gitu kan menurut saya. Dan ini kemudian sangat mungkin untuk dilakukan kali ini? Menurut saya sangat mungkin, karena belajar dari yang tadi saya mention di awal, bagaimana tahun 2023 kita defisitnya cuma 1,65% kok, tapi pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%. Tahun 2024 defisit kita yang seharusnya tadinya 600 triliun bisa kok cuma 500 triliun, itu juga forecastnya juga di atas 5%. Jadi saya rasa dengan presiden itu sangat bisa kita kemudian mengurangi anggaran, tapi pertumbuhan ekonomi kita masih bisa di atas 5%. Dan tentunya di atas 5%? Masih bisa. Karena kan untuk tahun 2024 ya 5,02%, ya masih di atas 5% kan. Di tahun 2023 juga masih di atas 5%. Tapi kan kita tahu betul para ekonom
tahun juga kemudian mengingatkan bahwa memang ini bukanlah tahun yang mudah gitu kan. Betul, betul. Memang bukan tahun yang mudah, terutama dari sisi eksternal ya. Bagaimana Bank Dunia juga sudah melihat bahwa tahun 2025 ini direvisi dari sebelumnya 3% menjadi 2,7%. Tantangan terberatnya adalah ketidakjelasan dari misalnya ya lokus utama kita sekarang adalah Amerika Serikat. Bagaimana kebijakan-kebijakan ini bisa kemudian mendisrupsi arus perdagangan dan investasi dunia. Makanya Bank Dunia juga sudah kemudian merevisi target jadi dari 3% menjadi 2,7% untuk pertumbuhan ekonomi global. Tetapi untuk Indonesia masih 5,1% berdasarkan prediksi Bank Dunia. Sehingga kalau kita melihat dari trajektorinya 5,1% ini kan lebih tinggi dibanding tahun 2020 dari tahun 2024 gitu kan. Jadi trajektorinya ke atas bukan ke bawah. Bukan ke bawah. Menarik sekali. Kalau gitu kami ajak Anda pemirsa untuk berbincang bersama dengan Gubernur terpilih Jawa Barat. Ada Kang Deddy Mulyadi. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Gub. Selamat malam. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampurasun. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam di tengah kesibukannya Kang Deddy. Kalau kita lihat nampaknya Jawa Barat ini membuat gebrakan ini, di mana dengan keluarkan Impres nomor 1 tahun 2025 langsung begitu meminta pemangkasan anggaran dengan jumlah yang juga cukup besar. Langsung gaspol nih nampaknya Jawa Barat. Iya, pertama sebelum Impres turun kita sudah melakukan langkah-langkah orientasi perubahan struktur anggaran di Provinsi Jawa Barat dengan mengutamakan kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan dasarnya itu satu, masyarakat memerlukan jaringan transportasi darat laut yang memadai, yang itu harus bisa dinikmati secara merata di seluruh wilayah tanpa ada terjadinya disparitas antar perkotaan dan pedesaan. Yang kedua, Jawa Barat harus dipastikan seluruh masyarakatnya mendapat akses pendidikan yang mudah dan gratis sampai tingkat SMA atau SMK. Kemudian yang ketiga, Jawa Barat harus dipastikan seluruh rakyatnya mendapat aliran listrik 100%. Yang keempat, Jawa Barat harus dipastikan seluruh masyarakatnya mendapat layanan akses kesehatan yang memadai dari mulai tingkat puskesmas sampai pada tingkat rumah sakit rujukan. Seluruh aspek yang menjadi kebutuhan dasar publik itu hanya bisa diwujudkan dengan pemerintahan yang mampu bisa membaca alokasi anggaran mana yang diperlukan. Sehingga begitu saya terpilih, kemudian mendekati pelantikan, itu mungkin 1 bulan mendekati pelantikan, saya mencoba untuk bertemu dengan PJ Gubernur, dan PJ Gubernur Pak Bey sangat baik sekali. Dia menyiapkan tim transisi, dan saya sendiri tidak membuat tim transisi, tapi tim transisi justru disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saya hanya datang untuk menyampaikan pokok pikiran dan gagasan dan minta alokasi. Maka ditemukanlah sejumlah alokasi anggaran yang tidak tepat dan terkesan pemborosan dari waktu ke waktu dengan jumlah yang cukup fantastis. Contohnya Kang Deddy? Sampai hari ini kami sudah bisa. Kenapa? Contoh konkretnya pos-pos mana yang akan dipangkas? Misalnya di Dinas Pendidikan, yang dibutuhkan kan RKB-nya dengan kelengkapan bangkunya, dengan kelengkapan gurunya, hanya ada angka 60 miliar seprovinsi Jawa Barat. Sedangkan anggaran TIK untuk sekolah-sekolah 750 miliar. Itu contoh loh, dari pos itu aja saya sudah dapat 750 miliar. Yang kedua misalnya, di Jawa Barat ini masih banyak jalan-jalan yang rusak, masih banyak rakyat yang tidak mendapat akses jalan. Tapi angka hibah Provinsi Jawa Barat dan hibah-hibah ini menurut saya dianggap tidak penting dan tidak menunjang terhadap pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kesejahteraan, dan cenderung hanya dinikmati oleh beberapa orang. Itu mencapai 500 miliar dan sebelumnya pernah mencapai angka 3,5 triliun. Nah kemudian kan ada dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor itu kan merupakan pajak yang dibayarkan oleh para pengguna kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, agar dia mendapat layanan transportasi darat yang memadai. Dan saya instruksikan, dan nanti saya keluarkan dalam bentuk pergub, agar dana bagi hasil kendaraan bermotor antara pemerintah provinsi dengan kabupaten kota, itu 100% digunakan untuk kepentingan transportasi darat, dan transportasi air, kalau memang
itu daerahnya daerah yang memerlukan transportasi air. Sehingga di tahun ini saya sudah mengidentifikasi jembatan-jembatan gantung mana yang perlu kita bangun agar masyarakat Jawa Barat tidak ada lagi anak sekolah pergi ke sekolah lewat sungai, bergelantungan pada sebuah jaringan kabel yang mengancam keselamatan jiwanya. Saya tidak mau lagi ada masyarakat Jawa Barat yang pergi ke rumah sakit atau puskesmas ditandu sehingga meninggal di tengah jalan. Nah, ini yang kami persiapkan, termasuk kami akan segera membangun landasan-landasan pesawat di bibir-bibir daerah-daerah pesisir pantai, dan itu terintegrasi dengan jalan sepanjang 2 km untuk mempermudah akses kontrol terhadap laut dan kemudian juga akses terhadap peristiwa terjadinya bencana sehingga mobilisasi logistik akan bisa cepat dilakukan. Kemudian menghadapi sampah, maka kita mencoba untuk segera membangun pembangkit listrik tenaga sampah, dan salah satunya adalah di Bantar Gebang, Bekasi, dan kemudian yang sudah lelang berjalan katanya di Legok Nangka. Dan ke depan itu semuanya akan kami integrasikan dengan baik sehingga kami membuat target di 2026 seluruh rakyat Jawa Barat sudah terintegrasi seluruh layanan publiknya, baik layanan transportasi darat, layanan telekomunikasi, layanan pendidikan, layanan kesehatan, semuanya sudah terakses dengan baik, dan itu adalah bagian dari sumbangsih kami terhadap Indonesia Maju. Oke, Kang Deddy, ini nampaknya pemerintah Jawa Barat nampak yakin ya dengan independensi APBD-nya yang kemudian bisa digerakkan untuk publik, terutama tujuan-tujuan yang lebih baik tadi seperti yang Anda sampaikan. Terima kasih banyak Kang Deddy Mulyadi atas waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu untuk Anda. Salam untuk semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Mas Fitra telah bergabung bersama kami. Semoga Impres nomor 1 tahun 2025 ini betul-betul bisa digarap sama gesitnya dengan Presiden Prabowo dan juga para pemerintah di bawah dan juga pembantu Presiden ya. Terima kasih Mas Fitra. Sama-sama Mbak Maria. Kami akan jeda terlebih dahulu, pemirsa. Usai jeda kami akan hadir dengan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan dirinya sudah resmi berkantor di Ibu Kota Nusantara IKN pada tahun 2028. Pada pembangunan tahap kedua periode 2025 hingga 2029, pemerintah mengebut pembangunan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden Prabowo Subianto menepis keraguan mengenai nasib keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN di era kepemimpinannya dengan menggelontorkan anggaran 48,8 triliun rupiah untuk pembangunan tahap kedua periode 2025 hingga 2029. Kepala negara menargetkan IKN bisa berfungsi sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Artinya, seluruh roda pemerintahan, mulai dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sudah diselenggarakan di IKN 3 tahun lagi. Melalui kebijakan yang diambil itu, Prabowo menegaskan pembangunan ibu kota baru di masanya lanjut terus. Tadi Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan dan menegaskan bahwa sudah di-approve anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN itu 48,8 triliun rupiah untuk 5 tahun ke depan. Tentu sekali lagi nanti akan dibagi dalam tahapan-tahapan yang harus dikawal dengan ketat. Ketua MPR yang baru saja mengunjungi IKN bersama pimpinan MPR lainnya mengaku terkesan oleh progres pembangunan IKN yang berjalan saat ini. Menurut Muzani, pembangunan IKN sudah sesuai jalur. Perkembangannya IKN bagus. IKN perkembangannya on the track, rencana akan menjadi pusat pemerintahan tahun 2028, perkembangan secara fisik yang saya lihat on the track. Presiden sudah menganggarkan 48,8 triliun untuk multi-years. Rencana pembangunan gedung DPR
DPD dan MPR sudah direncanakan dan insya Allah sebelum 2008 sudah selesai. Yang harus difikirkan adalah IKN itu nanti bukan hanya menjadi pusat pemerintahan, pusat kegiatan politik, tapi ini juga pusat peradaban yang akan menjadi pusat pengambilan keputusan penting. Sementara itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio bilang, anggaran pembangunan ibu kota baru sudah semestinya dikucurkan oleh Prabowo agar mega proyek warisan Joko Widodo itu tidak mangkrak. Anggaran Indonesia defisitnya puluhan triliun, jadi tidak mungkin ada anggaran besar untuk semua dilimpahkan ke IKN. Pemerintah sekarang sangat concern dengan tadi makan gratis, itu butuhnya 100 triliun lebih per tahun. Nah, sekarang mau dipakai gimana? Tapi intinya tetap harus ada anggaran untuk menjaga keutuhan dari yang sudah dibangun. Anggaran pembangunan IKN tidak hanya bersumber dari APBN. Ada pula sejumlah proyek yang dibiayai melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, dilatar belakangi cemburu dan sakit hati, aksi keji yang dilakukan pelaku mutilasi terhadap korban Uswatun Hasanah jasad dalam koper ini ternyata telah direncanakan sebelumnya. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, beredar viral di media sosial pengakuan Rohmatri Hartanto alias Anto, pelaku yang tega memutilasi terhadap Uswatun Hasanah di salah satu hotel di Kediri, Jawa Timur. Saya cak. Kok rencana mulai dino apa? Minggu jam piro? Sore. Ya apa caramu? Saya cak. Ya saya cak ketemu. Kamu telepon? Ketemuan di mana? Di terminal. Di terminal, terus kamu ajak ke? Kediri. Kediri, setelah itu masuk hotel. Mampir rumah makan dulu. Terus masuk hotel. Masuk hotel. Mari masuk hotel. Apa eksekusi di hotel? Iya. Iya, kenapa kok di hotel kok enggak lain tempat? Alasanmu apa? Tujuannya tuh ke Kediri kan memang ayo hotel itu. Ayo biar enggak apa nek nang hotel itu kan aman. Iya. Hah? Biar enggak apa? Biar aman kan. Terus kon apa jenenge? Kena apa kok pateni kena apa? Ya sakit hati itu tadi. Cemburu. Selain sakit hati apa mana? Ya masukin cowok di kos itu. Selain itu apa lagi? Ya minta-minta matre. Iya. Yang cuma minta uang gitu loh. Ya, terus apa mana? Iya, ikhlas sih. Paling kuat alasannya apa? Dua. Sakit hati. Ya, kita akan langsung update informasinya berkaitan dengan kasus mutilasi jasad dalam koper. Pemirsa, sudah ada rekan kami Goldi Gubilang di Surabaya, Jawa Timur. Selamat malam Goldi, apa informasi terbaru dari pihak kepolisian yang sudah Anda dapat? Baik Tiara, selamat malam dan juga pemirsa. Terkait dengan video viral yang barusan pemirsa saksikan, memang benar itu adalah pengakuan dari tersangka Rohmatri Hartanto alias Anto, di mana ia merupakan tersangka dari kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap seorang perempuan berusia 29 tahun berinisial UH asal Blitar, Jawa Timur. Update yang bisa kami sampaikan, saat ini polisi masih mendalami terkait beberapa hal, termasuk juga pisau dapur ataupun pisau buah yang digunakan tersangka menurut pengakuan tersangka yang berukuran kurang lebih 20 cm yang digunakan untuk memutilasi tubuh korban menjadi beberapa bagian dan juga dibuang ataupun disebar di sejumlah wilayah di Kabupaten Jawa Timur. Dan selanjutnya Tiara dan juga pemirsa, bahwa pengakuan dari tersangka Rohmatri Hartanto alias Anto ini mengungkapkan terkait dipilihnya salah satu hotel di kota Kediri untuk mengeksekusi
ataupun membunuh dan juga memutilasi korban UH sendiri, ini karena dirasa aman. Kemudian juga motif yang digali dari video tersebut mengungkapkan ia mengatakan sakit hati dan juga cemburu. Ada kalimat seperti ia mengatakan bahwa korban UH ini pernah memasukkan laki-laki ke dalam kos-kosannya sehingga ia cemburu. Namun dijelaskan oleh Kombes Pol Farman di Retkrimus Polda Jawa Timur bahwa ada informasi bahwa si Anto atau tersangka ini merupakan suami siri, namun dibantah fakta tersebut tidak benar. Namun mereka antara korban dan juga tersangka ini sudah berhubungan kurang lebih 3 tahun menurut keterangan dari Diretkrimus Polda Jawa Timur. Selain itu pemirsa, untuk kepolisian dalam hal ini adalah Polda Jawa Timur memang terus menggali ataupun melakukan penyelidikan lebih dalam terkait beberapa hal atau fakta temuan yang didapatkan dari pihak kepolisian. Salah satunya yakni terkait dengan adanya satu orang saksi yang ada di video CCTV milik hotel tempat kejadian tersebut, di mana pada saat setelah mencekik leher korban dan korban dalam kondisi meninggal dunia, tersangka ini keluar bersama salah satu temannya ini untuk mengambil koper dan juga perlengkapan lainnya seperti tali, kemudian lakban dan juga plastik yang digunakan untuk memutilasi korban ataupun untuk membungkus korban. Sementara itu, update yang bisa kami sampaikan terkait dengan update selanjutnya akan terus kami kabarkan kepada pemirsa. Polisi kami masih kembalikan terus ke Tiara di studio. Polisi masih terus melakukan pendalaman terhadap kasus ini. Terima kasih Goldi Gumilang melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Polda Metro Jaya yang diasistensi Divpropam Polri menegaskan akan berkomitmen mengusut tuntas kasus dugaan pemerasan yang dilakukan AKBP Bintoro. Polda Metro Jaya juga akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran yang dilakukan anggota secara prosedural, proporsional, dan profesional. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang dilakukan Kabid Propam PMJ, Kombes Pol Rajo Alriyadi Harahap, dan Kabid Humas Kombes Pol Ade Aresyam petang tadi. Polda Metro Jaya melalui Paminal, pemirsa, juga sudah melakukan penyelidikan dugaan kode etik terhadap AKBP Bintoro dan 3 orang lainnya. Mereka sudah dimutasi dan dilakukan penempatan khusus. Polda Metro Jaya juga sudah melakukan klarifikasi terhadap korban dan diduga ada keterlibatan pihak lain. Polda Metro Jaya juga sudah menerima laporan tindak pidana penipuan dan penggelapan dan atau tindak pidana pencucian uang pada 27 Januari yang dilakukan kuasa hukum korban. Polda Metro Jaya telah melakukan penyelidikan Paminal dugaan pelanggaran kode etik terhadap AKBP B dan kawan-kawan. Terhadap yang bersangkutan dan 3 orang lainnya telah dimutasi dari jabatannya dan telah dilakukan penempatan khusus atau patsus di Bid Propam Polda Metro Jaya. Selanjutnya Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bid Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. Kami juga telah melakukan klarifikasi terhadap korban dan menemukan dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Terkait dugaan keterlibatan pihak lain dalam peristiwa ini, ya. Beberapa hari yang lalu, tanggal 27 Januari 2025, Polda Metro Jaya telah menerima laporan polisi nomor LPB 612 tanggal 27 Januari 2025 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan atau tindak pidana penggelapan dan atau tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh saudara PM
terlapornya saudari S, ulangi, EDH. Apa peristiwa yang dilaporkan? Yaitu sekitar bulan April tahun 2024, terlapor meminta korban menjual mobilnya untuk mengurus perkara hukum yang sedang korban alami. Kemudian korban meminta bahwa hasil penjualan mobil tersebut, mobil mewah ya, penjualan mobil mewah ditransfer kepada korban terlebih dahulu sebesar 3,5 miliar rupiah. Akan tetapi sampai dengan saat ini uang penjualan mobil mewah milik korban tidak diberikan oleh terlapor. Dan saat ini mobil milik korban tidak dikembalikan oleh terlapor. Sehingga korban merasa dirugikan 6,5 miliar rupiah. Terkait dengan peristiwa dugaan pembunuhan dan atau kelalaian yang menyebabkan kematian yang telah ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan, maka komitmen kami Polda Metro Jaya akan menuntaskan perkara tersebut sesuai dengan fakta penyidikan. Terlebih lagi, kasus ini merupakan kasus yang menimpa kelompok rentan dan yaitu perempuan dan anak. Untuk itu, akan kami proses tuntas untuk memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. Pemirsa, jenazah WNI korban penembakan otoritas maritim Malaysia dipulangkan ke tanah air. Jenazah atas nama Basri, asal Bengkalis Riau, yang tadi diberangkatkan dari Bandara Internasional Kuala Lumpur menuju Pekanbaru dengan menggunakan penerbangan AirAsia AK429. Basri sebelumnya tewas ditembak petugas agensi penguatkuasaan maritim Malaysia saat hendak pulang ke kampung halamannya menggunakan jalur ilegal. Dan beginilah pemirsa suasana rumah kediaman almarhum Basri, kasus penembakan pekerja migran Indonesia yang tewas di Malaysia di Terkul Pulau Rupat, tepat di Jalan Nelayan Laut RT 11 Kabupaten Bengkalis Riau. Kakak dan adik almarhum berkumpul bersama menerima pelayat yang berdatangan untuk memberikan ucapan bela sungkawa. Mereka menyambut duka dengan penuh ketabahan. Sementara para warga membantu tempat penyemayaman jenazah, mengatur tenda, dan memastikan semua persiapan untuk menyambut jenazah tiba di rumah duka. Meski duka mendalam menyelimuti, tapi kekuatan dan kebersamaan terlihat di rumah ini. Keluarga dan warga berharap proses pemulangan jenazah almarhum Basri berjalan lancar dan segera dimakamkan di kampung halamannya. Karena itu kita berharap insiden itu diusut tuntas. Mohon kepada Malaysia untuk mengusut agar tidak terjadi lagi tragedi itu. Dan yang kedua, duduk bersama mengatasi yang legal maupun ilegal. Kemudian kapan rencananya untuk mendudukan dua pihak ini? Saya sudah kontak duta besar, saya juga terus komunikasi dengan para pihak. Nanti secepatnya men-follow up pertemuan dengan
hasil pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri. Ya pemirsa, itu tadi pernyataan dari Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar untuk mendorong Indonesia dan Malaysia untuk segera menggelar pertemuan guna membahas masalah hukum terkait penembakan WNI oleh aparat Malaysia. Dan berikutnya pemirsa, ini 3 orang korban penembakan APMM Malaysia terkonfirmasi dirawat di Rumah Sakit Sultan Idris Shah Serdang Selangor dan para korban baru bisa ditemui oleh pihak keluarga dan Kedubes Indonesia pada hari Rabu. Hal ini dikonfirmasi oleh bagian informasi Rumah Sakit Sultan Idris Shah Serdang Selangor Malaysia. Meskipun sudah dikonfirmasi korban penembakan dirawat di rumah sakit ini, namun belum ada informasi detail mengenai identitas siapa saja yang menjalani perawatan di sini. Hingga kini, pemirsa, tempat dirawatnya korban masih terus dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Pihak rumah sakit menyebut kondisi korban ada dalam kondisi sadar dan selamat. Pemirsa, apa kabar? Indonesia Malam masih akan kembali hadir ke hadapan Anda usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Puncak arus balik libur panjang Isra Mi'raj, cuti bersama dan Tahun Baru Imlek 2025 terjadi hari ini. Ada 37.000 lebih penumpang tiba di Jakarta, di antaranya stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Para penumpang kereta api jarak jauh atau KAJJ yang tiba di Stasiun Pasar Senen hari ini mengaku terpaksa kembali ke Jakarta karena besok sudah mulai kembali beraktivitas bekerja. Menurut manajer Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, Isvan Henry Wentoko, puncak arus balik pada periode libur panjang 24 hingga 29 Januari 2025 terjadi pada hari ini. Sebanyak 37.579 penumpang tiba di Jakarta. 15.000 penumpang kereta tiba di stasiun Pasar Senen, pemirsa, dan 13.500 penumpang tiba di stasiun Gambir dan sisanya di stasiun lainnya. Sementara itu arus balik di stasiun kereta cepat Padalarang Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat pada Rabu siang mengalami lonjakan. Ribuan calon penumpang menuju stasiun Halim Jakarta tampak memadati stasiun kereta cepat Padalarang. Para penumpang yang sebagian besar dari wilayah Bandung Raya ini memanfaatkan jasa kereta Wush untuk kembali ke ibu kota. Tercatat pemirsa, pada hari terakhir masa libur panjang Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek, jumlah calon penumpang Wush dari stasiun Padalarang maupun stasiun Tegal Luar menuju Jakarta ini sekitar 19.000 orang. Tiket keberangkatan dari stasiun Padalarang pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat sampai 20.30 waktu Indonesia Barat seluruhnya sudah habis terjual. Namun, apabila ada penumpang yang membatalkan, maka tiket akan dijual kembali. Menuju ke Halim akan segera diberangkatkan. Penumpang yang masih berada di area peron dimohon untuk segera. Liburan Imlek tahun ini, warga yang berwisata di Lembang disuguhi atraksi barongsai yang berbeda dari biasanya. Ya, jika biasanya pertunjukan barongsai ada di mall atau pusat perbelanjaan, kali ini atraksi barongsai dan liong dipertunjukkan di atas danau yang berada di Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Barongsai berwarna merah kuning dan liong naga yang beratraksi di atas perahu ini memukau para pengunjung yang hadir. Tak hanya beratraksi di atas danau, pemirsa, para pemain barongsai dan liong juga mempertunjukkan keahliannya di atas kereta sawah.
Gelaran atraksi barongsai dan liong menjadi agenda tahunan di objek wisata ini sebagai upaya untuk menarik minat masyarakat untuk berlibur ke kawasan Lembang. Memeriahkan Tahun Baru Cina atau Imlek 2025, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya menggelar beberapa acara di Stasiun Gubeng. Salah satu acaranya adalah menghibur penumpang kereta dengan atraksi barongsai. Atraksi barongsai yang digelar di Stasiun Gubeng menyedot perhatian penumpang baik di ruang tunggu stasiun maupun di dalam gerbong kereta. Selain menyajikan hiburan barongsai, pihak KAI Daob 8 juga membagikan ratusan kue keranjang khas perayaan Imlek, minuman segar dan gift surprise kepada penumpang kereta yang berulang tahun tepat dengan Hari Raya Imlek ini. Ya, dan informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia malam hari ini, pemirsa. Ya, dan saat lagi Anda dapat menyaksikan program Prime Time kami Indonesia Business Forum bersama dengan rekan kami, Celia Alexandra. Kami berdua pamit, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.